Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang saling berintegrasi untuk melakukan proses pengolahan zat makanan menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Pertama, secara mekanik, pencernaan makanan dilakukan oleh gerakan otot, seperti gerakan mengunyah sampai menjadi bubur. Yang kedua, secara kimiawi, yaitu pencernaan makanan yang menggunakan bantuan enzim yang dihasilkan oleh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnayaki Ahmad dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang pencernaan pada mulut. Mulut adalah suatu rongga terbuka tempat masuk makanan dan air pada hewan. Mulut biasanya terletak di kepala dan umumnya merupakan bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Mulut terdiri dari gigi dan lidah. Fungsi mulut. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain. Kemudian dicerna, diserap di anus. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus, di mana itu dibagi menjadi dua bagian, yakni ruang depan, area antar pipi dan gigi, dan rongga mulut yang tepat. Bagian terakhir, sebagian besar diisi oleh lidah, otot besar dengan kuat berlabuh ke dasar mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utama dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Struktur mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Afandi dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pencernaan bagian gigi dan gigi seri. Gigi merupakan salah satu bagian paling penting dalam pencernaan di tubuh. Gigi terbuat dari protein dan mineral serta kalsium. Secara umum, fungsi gigi berperan penting dalam mengunyah makanan serta membantu agar Anda dapat berbicara dengan jelas. Gigi seri adalah tipe pertama gigi mada mamalia heterodon. Gigi ini terletak di premaksila. Gigi ini berfungsi untuk memotong makanan yang ada. Manusia dewasa normalnya memiliki 8 gigi seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gigi taring dan gigi geraham. Total gigi taring ada 4 buah, 2 di rahang bawah dan 2 di rahang atas. Gigi taring terletak di sebelah gigi seri. Gigi taring mempunyai bentuk lancip yang berbeda dari gigi-gigi lainnya. Gigi taring berfungsi untuk menyobek makanan. Total gigi geraham ada 12, 6 di rahang bawah dan 6 di rahang atas. Gigi geraham ciri-cirinya yang paling besar di antara gigi-gigi lainnya, yang berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aprilia, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan bagian lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap dan membantu mencapai makanan di dalam mulut. Macam-macam fungsi lidah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lidah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pengecap. Semua papilae pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami, yaitu gurih dan umum dapat dirasakan pada monosodium glumat atau MSG. Untuk
membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membuat suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah ditelan. Membantu menelan. Setelah makanan dikunyah dan menjadi halus, lidahlah yang mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah-olah oleh organ pencernaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Solihin dari kelas 11 MIPA 2 akan menjelaskan tentang kelenjar ludah. Kelenjar air liur atau ludah merupakan kelenjar eksokrin pada mamalia yang memproduksi air liur. Kelenjar saliva ini merupakan kelenjar yang memiliki saluran sendiri pada makhluk hidup selain manusia. Seperti serangga, kelenjar saliva ini berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Pada manusia terdapat 4 kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis, kelenjar submandibula, kelenjar sublingual, dan kelenjar saliva minor. Fungsi kelenjar saliva ada 10. Yang pertama, fungsi utama kelenjar saliva yaitu untuk mengsekresikan air liur ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. 2. Mempermudah proses mengunyah dan menelan. 3. Mengsekresikan enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi maltoda disakarida. 4. Mengontrol pH mulut. 5. Membantu pergerakan lidah. 6. Membantu melindungi gigi dan keropos dan garam gigi. 7. Mencegah dehidrasi mulut. 8. Menjaga kelembaban bibir. 9. Memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Muhammad. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenggorokan. Dalam anatomi, tenggorokan adalah bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglotis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dan trakea dan mencegah makanan dan minuman untuk masuk ke saluran pernapasan. Tenggorokan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jalan makanan kerongkongan. 2. Jalan nafas tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Zaki dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan, yaitu lambung. Lambung merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pencernaan manusia. Fungsi utama lambung adalah mencerna makanan yang Anda konsumsi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sebelum menjalani proses penyerapan oleh usus halus. Di sini, makanan juga bercampur dengan asam lambung dan enzim pencernaan. Secara umum, lambung memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut. 1. Tempat penyimpanan makanan sementara, setidaknya selama 2 jam atau lebih sebelum disalurkan ke organ pencernaan selanjutnya. 2. Memecah dan mengaduk-aduk makanan lewat gerakan peristaltik yang dipicu oleh kontraksi dan relaksasi lapisan otot lambung. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim pencernaan di dalam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Fitri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter dengan diameter berukuran 2,5 cm. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum usus kosong, dan ileum usus penyerap. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus. Usus halus terletak di antara lambung dan usus besar.
Usus halus berfungsi untuk mengelola sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau diserap. Jika makanan yang telah melalui serangkaian proses tadi akan bertemu dengan enzim dan zat lain seperti cairan empedu yang berasal dari sel-sel usus. Empedu, hati, dan pankreas, zat-zat ini akan memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan bermanfaat bagi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halim dari 11 MIPA 2. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan duodenum. 12 jari atau duodenum adalah bagian dari usus halus dan tidak terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Duodenum dengan panjang antara 25 sampai 38 cm. Bagian usus 12 jari merupakan bagian terpendek dari usus halus, dimulai dari duodene dan berakhir di ligamentum striatus. Fungsinya, usus 12 jari bertanggung jawab untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Secara histologis terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan lendir. Dinding usus 12 jari tersusun atas lapisan sel yang sangat tipis yang membentuk mukosa otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Dwi Angga dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan sistem pencernaan bagian jejunum. Usus kosong atau jejunum, kadang-kadang sering ditulis jejunum, adalah bagian kedua dari usus halus. Di antara usus 12 jari atau duodenum dan usus penyerapan ileum. Pada manusia dewasa, panjang seluruh usus halus antara 2-8 meter. 1-2 meter adalah bagian usus kosong. Usus kosong dan usus penyerapan digantungkan dalam tubuh dengan mesenterium. Permukaan dalam usus kosong berupa membran mukus dan terdapat jonjot usus atau fili yang memperluas permukaan dari usus. Secara histologis dapat dibedakan dengan usus 12 jari, yakni berkurangnya kelenjar Brunner. Secara histologis pula dapat dibedakan dengan usus penyerapan, yakni sedikitnya sel goblet atau plak Peyri. Sedikit sulit untuk membedakan usus kosong dan usus penyerapan secara makroskopis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Munajat dari kelas 11 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang usus penyerapan yang disebut dengan ileum. Adalah bagian terakhir dari usus halus pada sistem pencernaan manusia. Ini memiliki panjang sekitar 2-4 meter dan terletak setelah duodenum dan jejunum dan dilanjutkan oleh usus butu. Ileum memiliki pH antara 7 dan 8, netral, sedikit bisa dan berfungsi menyerap vitamin B12 dan garam empedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryati dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus besar. Usus besar memiliki bentuk seperti U terbalik. Usus besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu septum, usus tebal, dan rektum. Makanan yang masuk ke usus besar adalah makanan sisa hasil penyerapan dari usus halus. Selain itu, usus besar juga bertugas untuk menambahkan kadar air apabila kandungan air pada sisa makanan sedikit. Hasil penyerapan di usus besar ini akan membentuk feses atau kotoran yang akan dikeluarkan oleh anus. Pembentukan feses di usus besar ini dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar yaitu menyerap air, menyerap vitamin, dan mengurangi keasaman dan melindungi tubuh dari infeksi, memproduksi antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yaitu rektum. Rektum dalam bahasa Latin regere, meluruskan atau mengatur, adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Apa itu defekasi? Defekasi adalah kotoran buang air besar atau yang sering disebut BAB. Jika defekasi tidak terjadi,
seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada bagian anus. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah bokong, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Terdapat dua otot sphincter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini membantu menahan feses dari defekasi. Salah satu dari otot sphincter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah, sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama dari anus. Fungsi anus adalah sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan, yaitu feses. Anus umumnya terdapat pada mamalia, adapun pada Bifida, amfibi, reptil, dan aves disebut kloaka. Kloaka merupakan lubang keluar dari saluran pencernaan, urin, dan reproduksi. Adapun bagian-bagian anus. 1. Anal kanal adalah sebuah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Pada bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal. Fungsi anal kanal yaitu sebagai penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. 2. Ada rektum. Rektum sebenarnya organ yang berbeda dengan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Fungsi rektum yaitu untuk menampung feses sementara. Saat rektum sudah penuh, maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak sehingga timbul keinginan untuk buang air besar. Yang 3, ada sphincter anal internal, merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 cm bagian kalis anal. Sphincter anal internal memiliki ketebalan sekitar 5 mm. Karena disusun oleh serat otot polos, maka cara kerja sphincter ini berlangsung secara tidak sadar dan tidak bisa dikontrol. Fungsi dari sphincter anal internal yaitu untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke usus. Yang 3, sphincter anal eksternal merupakan jaringan otot rangka lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi sphincter anal eksternal yaitu untuk membuka dan menutup kanalis anal. Karena disusun oleh otot rangka atau lurik, maka kerja sphincter ini dilakukan secara sadar. Otot tersebut yang membuat kita dapat menahan proses defekasi sementara. Yang kelima, ada peptide line, merupakan garis yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atas dengan bagian sepertiga bawah anus. Fungsi peptide line termasuk penting karena bagian yang dipisahkan olehnya membuat struktur dan fungsi yang berbeda. Yang terakhir ada kolom anal atau sering disebut dengan kolom Morgagni, adalah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Nama Morgagni diambil dari penemunya yaitu Giovanni Battista Morgagni. Fungsi kolom anal yaitu sebagai pembatas dinding anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Indrafila dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan bagian kelenjar ekskresi yaitu pankreas. Pankreas yaitu kelenjar ekskresi dengan panjang 12-15 cm dengan lebar 4 cm yang terdapat pada perut, tepatnya di perut bagian atas dengan memanjang ke arah sebelah kiri, serta sisi pankreas yang melekat pada dedunum atau usus 12 jari, serta pankreas yang mempunyai 2 peranan penting. Pankreas dibagi menjadi 4 sisi paling utama, yaitu pada bagian kepala,
kepala pankreas, yaitu sisi pankreas yang paling melekat pada usus halus, dan bagian kepala pankreas juga merupakan sisi terluas dari pankreas itu sendiri. Leher pankreas adalah sisi pankreas yang panjangnya sekitar 2,5 cm, dan tubuh pankreas yaitu sisi paling penting dari pankreas. Ekor pankreas adalah sisi menguncing yang terdapat pada pankreas bagian kiri atau bagian ujung. Saluran pankreas adalah saluran yang akan menyatu dengan saluran empedu serta bermuara di usus 12 jari. Saluran pankreas akan mengeluarkan enzim dari pankreas yang membantu sistem pencernaan. Fungsi pankreas. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau eksokrin dan menghasilkan beberapa hormon endokrin. Fungsi lain dari pankreas yaitu mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon serta meregulasi gula darah, pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya dari kelas 11 2. Di sini saya akan menjelaskan kelenjar pencernaan pada hati. Hati adalah kelenjar terbesar pada tubuh manusia dan memiliki konsisten lunak yang terletak di bawah diafragma dan mengekspresikan empedu. Di samping itu, sel-sel hati juga mengeluarkan unsur-unsur makanan ke dalam aliran darah sebagai hasil proses metabolisme zat makanan yang diangkut vena, rota, dan usus. Hati terletak di perut kanan atas, tepat di bawah tulang rusuk. Adapun fungsi dari hati, ini antara lain memproduksi protein dalam plasma darah, heparin, dan cairan empedu, mengubah vitamin A menjadi vitamin A, pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Di samping itu, berfungsi sebagai pusat detoksifikasi zat beracun dalam tubuh dan sebagai gudang penyimpanan berbagai mineral, vitamin, karbohidrat, dan racun yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subandi. Saya dari 11 MIPA 2. Saya akan membahas tentang sistem pencernaan kelenjar empedu. Cairan empedu adalah cairan lengket dan kental berwarna kuning kehijauan yang membantu dalam proses pencernaan makanan. Fungsi empedu sendiri dalam pencernaan ialah memecah lemak menjadi asam lemak yang kemudian diserap oleh tubuh. Selama kita makan, empedu dialirkan dari kantong empedu melalui saluran empedu dan menuju organ hati. Saluran empedu sendiri menghubungkan kantung empedu dan hati dengan usus halus. Cairan empedu kemudian membantu proses pencernaan lemak di usus halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Haji dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan berbagai teknologi yang dapat mencegah atau mengatasi kelainan sistem pencernaan makanan atau gangguan pencernaan dapat diatasi dengan kemajuan teknologi. Berikut beberapa caranya. Yang ke satu, rectal tube. Peralatan yang digunakan untuk membersihkan rektum dan gas-gas dari usus. Yang kedua, stomach tube. Peralatan yang berbentuk selang dengan fungsi sebagai pembilas dan pencuci perut. Selain itu, alat ini dapat juga difungsikan untuk pengobatan dan pengambil getah lambung. Yang ketiga, pembedahan dengan membuang bagian usus yang mengalami radang apabila sudah terlalu parah. Yang keempat, pendeteksian kelainan pada lambung, usus 12 jari dan esofagus melalui penggunaan sinar X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Saputri dari kelas 11 MIPA 2. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Gejala gangguan sistem pencernaan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat.
Yang pertama-tama itu ada diare. Diare adalah peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri. Diare juga mengakibatkan penderitanya mengalami kram perut, demam, kembung, dan mual. Yang kedua itu ada sembelit. Sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Gejala sembelit lainnya meliputi feses keras, harus mengejan saat buang air besar, merasa ada penyumbatan di rektum, hingga tinja sulit dikeluarkan, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, dan perlu bantuan untuk mengeluarkan feses. Yang ketiga, wasir hemorid. Wasir terjadi atau pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus rektum mengalami pembakakan. Wasir dapat menimbulkan nyeri dan gatal pada anus, benjolan di anus, serta keluarnya darah ketika BAB. Yang keempat itu GERD. GERD atau penyakit lambung terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Kondisi ini disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di dalam saluran kerongkongan bagian bawah. Beberapa gejala penyakit asam lambung adalah rasa perih dan sensasi seperti terbakar di dada, rasa asam di belakang mulut, sakit saat menelan, adanya rasa mengganjal di tenggorokan, batuk tanpa dahak. Yang kelima adalah tungkak lambung. Tungkak lambung adalah luka pada lapisan bagian lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pada nyeri dalam rangka panjang. Gejala lain yang muncul pada tungkak lambung adalah rasa begak dan kembung, mual dan muntah, feses berwarna gelap, dan perubahan nafsu makan, dan menurutnya berat badan yang tidak diketahui. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.